Sesungguhnya, pesta demokrasi di tahun 2024 silam masih menyisakan luka yang begitu dalam bagi para pembenci yang tidak terima dengan kemenangan dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, tentunya masih teringat baik di benak kita bahwa detik-detik ketika kita akan melaksanakan pesta demokrasi di tahun 2024 silam, tiba-tiba kita bangsa Indonesia dikejutkan dengan tayangan serial film yang berjudul Dirty Vote kala itu. Gibran Raka Buming Raka, Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta elit-elit politik lainnya yang ada di bangsa ini dikritik pedas dalam film Dirty Vote itu. Semuanya disampaikan secara terang-terangan. Bagi mereka itu adalah sebuah fakta. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang harus dilawan. Bagi mereka bahwa Pilpres kala itu penuh dengan carut-marutnya. Hukum diobrak-abrik. Serta ada hal-hal lain yang dapat kita temukan dalam film Dirty Vote kala itu. Namun siapa sangka, ternyata tepat ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka genap 1 tahun yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2025 kemarin. Tiba-tiba dari kelompok yang sama mereka kembali menayangkan film serial yang berjudul Dirty Vote 2 yang durasinya mencapai 4 jam itu. Dan film itu bagi pemirsa yang mau menyimak secara full, silakan kunjungi channel YouTube Dirty Vote. Di sana sudah ditayangkan dengan durasi waktu yang begitu cukup panjang, ya 4 jam lamanya. Seseorang yang tidak sabar, pasti dia akan meninggalkan dalam menyimak film tersebut. Tetapi bagi seorang penyabar, mungkin dia akan mendengarkan kuliah gratis yang datang dari A sampai Z oleh pakar-pakar yang paham benar tentang hukum, tentang tata negara, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa maksud dan tujuannya? Bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh para pemeran dalam film tersebut adalah ungkapan rasa kecewa, adalah ungkapan rasa sakit hati, adalah ungkapan di mana mereka tidak puas ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ceritanya seolah-olah masih berlanjut, bahwa Dirty Vote yang pertama masih ada episode yang kedua. Sehingga di episode yang kedua ini, kritikan-kritikan mereka itu jauh lebih tajam, jauh lebih pedas kepada pemerintah hari ini, kepada para penguasa hari ini. Apakah hal-hal yang mereka sampaikan ini pada akhirnya akan menyadarkan masyarakat Indonesia? Ataukah akan mengetuk pintu hati rakyat Indonesia untuk bisa melihat dengan jernih, dengan mata kepala mereka, dengan hati nurani mereka, untuk memahami bahasa-bahasa politik, bahasa-bahasa hukum yang disampaikan oleh para pemeran dalam film Dirty Vote 2 itu? Jujur, saya secara pribadi sedikit jenuh ketika menyimak film yang begitu panjang, yang berdurasi 4 jam itu. Ada beberapa bagian yang saya anggap tidak penting, lalu saya skip.
karena terlalu panjang. Sesungguhnya kritikan-kritikan ataupun masukan-masukan yang disampaikan dalam film Dirty Vote itu datang hanya dari kelompok sepihak. Mereka belum mampu untuk melihat persoalan bangsa ini secara utuh. Sehingga dalam sapaan awal saya tadi, dengan tegas saya katakan bahwa sesungguhnya ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, ada kelompok-kelompok yang sampai hari ini mereka tidak terima. Ada kelompok-kelompok yang sampai hari ini masih merasakan sakit hati. Ada kelompok-kelompok yang sampai saat ini mereka terus menyerang Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara brutal. Dengan demikian, apa yang dikatakan dalam film tersebut, bahwa sesungguhnya kita harus bisa bijaksana dalam mencerna isi, pesan, makna yang tersirat dalam film tersebut, itu memang benar-benar harus kita butuhkan. Karena jikalau tidak, kita pada akhirnya akan bisa menjadi seorang pembenci. Karena jikalau tidak, kita pada akhirnya bisa hilang mosi terhadap pemerintah hari ini. Mosi rasa tidak percaya, mosi karena kita kecewa, dan mosi bahwa pemerintah hari ini semuanya bobrok dan tidak ada yang benar. Berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba bersama-sama menyimak komentar yang datang dari warganet yang juga adalah para pengamat politik yang ada di bangsa ini berkaitan dengan film Dirty Vote 2 yang sudah ditayang di channel YouTube Dirty Vote 2 itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dirty Vote 2, sebuah film dokumenter yang tampaknya ingin membuka mata publik, tetapi justru beresiko menutup ruang nalar dengan narasi yang disusun sepihak. Dalam durasi panjang yang dibungkus dengan gaya investigatif, film ini mencoba menggambarkan bahwa politik Indonesia pasca pemilu 2024 telah dikuasai oleh kekuatan oligarki dan kekuasaan yang terkonsolidasi. Pertanyaannya, apakah yang ditampilkan dalam film tersebut benar-benar sebuah potret yang utuh? Atau sekedar potongan-potongan fakta yang dijahit untuk membangun persepsi tertentu? Film ini memang memaparkan data, kutipan, dan pendapat ahli hukum serta ekonomi politik. Tetapi banyak bagian yang menempatkan kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang seragam. Seolah seluruh proses politik di negeri ini hanyalah permainan elit. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Reformasi birokrasi, penguatan digitalisasi anggaran, pengetatan sistem perizinan tambang, hingga upaya membatasi ekspor bahan mentah dan memperkuat hilirisasi. Semua itu adalah kebijakan nyata yang justru memukul kepentingan oligarki lama. Fakta-fakta ini absen dari narasi film itu, seolah tidak pernah terjadi. Padahal, di balik setiap kebijakan energi, industri, dan sumber daya alam dalam 1 tahun terakhir, terdapat jejak politik keberpihakan pada kemandirian bangsa, bukan pada oligarki. Dalam demokrasi, kritik adalah vitamin bagi negara. Tapi vitamin pun harus dengan dosis yang benar. Dirty Vote 2 seolah menawarkan kebenaran tunggal, menempatkan publik sebagai penonton yang harus percaya tanpa ruang untuk bertanya. Padahal, setiap data dan analisis perlu diuji, ditimbang, dan diperiksa silang dengan sumber lain dari lembaga audit negara, badan statistik, hingga laporan internasional yang kredibel. Sayangnya, film ini tidak memberi ruang pada keseimbangan itu. Film ini lebih memilih jalan emosional dan retoris, mengulang pola yang sama, menggugah simpati lewat kemarahan, bukan lewat keseimbangan nalar. Jika tujuannya untuk menyadarkan publik, seharusnya film semacam ini mengajak berpikir, bukan sekedar menuduh. Menyampaikan kritik tanpa konteks bukanlah keberanian, tapi kelalaian intelektual. Karena realitas politik dan pemerintahan Indonesia hari ini tidak sesederhana oposisi antara rakyat dan penguasa. Ada ruang transparansi yang diperluas, ada sistem hukum yang terus diperbaiki, ada reformasi fiskal dan energi yang sedang berjalan, dan semuanya dilakukan dengan mekanisme terbuka,
bukan rahasia gelap seperti yang ingin digambarkan dalam film ini. Yang paling disayangkan adalah bagaimana Dirty Vote 2 membangun kesan seolah seluruh kekuasaan hari ini adalah hasil konspirasi besar. Padahal hasil pemilu yang sah, legitimasi politik yang terukur, dan dukungan publik yang tinggi bukanlah bukti kebusukan sistem, melainkan cermin stabilitas politik yang sedang dibangun. Ketika suara rakyat diterjemahkan dalam kebijakan yang memihak industri dalam negeri, memperkuat energi nasional, dan membuka jutaan lapangan kerja, apakah itu pantas disebut manipulasi kekuasaan? Atau justru bentuk nyata dari upaya negara melepaskan diri dari ketergantungan global? Kritik boleh keras, tapi harus jujur. Film boleh provokatif, tapi jangan manipulatif. Dirty Vote 2 mungkin berhasil menggugah emosi, tapi gagal menghadirkan keutuhan realitas. Demokrasi kita tidak sedang sekarat seperti yang digambarkan film ini. Demokrasi kita justru sedang berproses menjadi lebih matang, lebih terbuka, dan lebih rasional. Kita tidak butuh narasi yang menakut-nakuti. Kita butuh diskursus yang mencerahkan. Karena di atas segala perbedaan pandangan, bangsa ini butuh keyakinan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Bukan karena propaganda, tapi karena kerja nyata yang bisa diukur dan dilihat oleh siapapun yang mau berpikir jernih. Thank you. Lingkaran setan masa nggak kita putus? Pasti dong harus diputus. Kalau nggak, sampai kapan kita mau begini terus? Ada paling tidak 3 hal yang kita harus lihat. Pertama, reformasi kepolisian. Yang kedua, reformasi TNI. Dua-duanya, karena ini sifatnya institusional, kita harus bongkar supaya kita bisa mengembalikan fungsi otot tadi untuk kepentingan negara. Dan kemudian yang ketiga adalah perombakan sistem politik. Dan di sini tuh ada partai politik, juga ada sistem pemilu. Kita harus bongkar juga supaya otak dan ongkos itu dikembalikan kepada rakyat. Jadi nanti di ujung kita akan membongkar lingkaran setan ini untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif. Jadi kita semua bisa ikut dalam politik ini, bukan hanya mereka-mereka ini. Sebenarnya dengan dalihnya tapi pasal 33. Nah, inilah yang membuat kita melihat ada kekaguman dari Pak Prabowo secara pribadi, itu kagum dengan China. Masih inget nggak sama film Dirty Vote yang sempat viral banget pas pemilu 2024? Yap, film itu dulu rilis H-3 sebelum hari pencoblosan. Nah, sekarang muncul lagi sequelnya, berjudul Dirty Vote 2 O3, yang tayang di kanal YouTube Dirty Vote tanggal 20 Oktober 2025. Film ini masih disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono dan diproduseri oleh DV Production 2025. Durasinya panjang banget, 4 jam penuh. Sama kayak edisi pertama, film ini masih menampilkan 3 pakar yang memandu film, yaitu Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mukhtar. Tapi kali ini ada tambahan tokoh baru, yaitu Bima Yudhistira, pakar ekonomi dari lembaga riset Selios. Bima hadir buat ngasih perspektif ekonomi dari pemerintahan Prabowo Gibran selama setahun terakhir. Kalau di film pertama, para pakar bahas soal dugaan kecurangan pemilu, kali ini fokusnya beda. Dirty Vote 2 O3 nyorot sistem politik dan arah kekuasaan yang dibangun setelah Prabowo Gibran resmi menjabat. Konsepnya masih sama kayak sebelumnya. Para pakar ngobrol, bedah isu, dan ngasih analisis soal kondisi politik nasional. Tapi bedanya, film ini bukan lagi ngomongin pemilu yang diduga kotor, tapi lebih ke gimana kekuasaan dijalankan setelah pemilu. Para pakar di film ini menilai selama setahun terakhir pemerintahan Prabowo Gibran punya pola arah politik yang mereka sebut dengan istilah 3O, otot, otak, dan ongkos. Nah, istilah 3O inilah yang kemudian jadi judul filmnya, Dirty Vote 2 O3. Menurut mereka, arah politik otot kelihatan dari kecenderungan pemerintah yang mulai nunjukin semangat militerisme. Kayak khawatir banget sama gerakan masyarakat sipil. Arah politik otak, maksudnya gimana partai-partai politik dan parlemen dikondisikan biar nggak ada oposisi yang benar-benar kritis. Sedangkan ongkos merujuk ke hubungan antara kekuasaan dan para konglomerat yang diduga ikut
menopang program-program besar pemerintah. Secara garis besar, film ini nyoba nunjukin gimana kebijakan, struktur kekuasaan, dan strategi pemerintahan dipakai buat konsolidasi pengaruh politik pasca pemilu. Para pakar bahkan nyebut pemerintah Prabowo Gibran selama 1 tahun terakhir tuh kayak khawatir sama rakyatnya sendiri, terlalu fokus menjaga kekuasaan, bukan membangun kepercayaan. Tapi perlu dicatat juga nih, film ini nggak bebas dari sikap politik. Dandi Dwi Laksono, sang sutradara, udah dikenal sebagai jurnalis dan aktivis yang kritis banget terhadap Pak Jokowi dan pemerintahannya sejak periode kedua. Bivitri, Ferry, dan Zainal juga termasuk akademisi yang sering tampil di forum publik dengan pandangan oposisi terhadap kebijakan Pak Jokowi, terutama soal pelemahan KPK, politik dinasti, dan revisi undang-undang kontroversial. Bima Yudhistira pun dikenal sebagai ekonom yang vokal mengkritik kebijakan ekonomi era Pak Jokowi, seperti utang besar dan ketergantungan pada investor besar. Jadi bisa dibilang film ini lahir dari kelompok intelektual yang memang dari dulu punya sikap politik berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan sekarang secara natural juga kritis terhadap pemerintah Prabowo Gibran yang dianggap sebagai kelanjutan politik Pak Jokowi. Reaksi publik pun terbelah dua. Sebagian orang mendukung film ini karena dianggap berani, kritis, dan membuka mata soal arah demokrasi Indonesia. Saya dukung, semoga siapapun yang terlibat dalam pembuatan film ini selalu selamat, panjang umur perjuangan, tulis seorang netizen. Durasinya serem, 4 jam, sebanyak itukah masalah di negeri ini, tulis netizen lain. Tapi di sisi lain ada juga yang nggak suka. Menurut mereka, film ini cenderung mengarahkan opini publik dan terlalu nyerang pemerintah baru. Ketika suasana politik dan keamanan dalam negeri lagi adem ayem, muncullah hal semacam ini, tulis orang netizen. Sebegitu takutnya kah dengan pemerintahan Pak Prabowo? Dari sebelum sampai sesudah menjabat, orang-orang ini yang berusaha membangun opini buruk tentang Pak Prabowo, tulis yang lain. Ya, pada akhirnya perdebatan soal film ini balik lagi ke penontonnya masing-masing. Film dokumenter kayak Dirty Vote ini memang nggak bisa dilepas dari sudut pandang pembuatnya. Tapi juga nggak bisa langsung dijudge mentah-mentah. Di era informasi yang serba cepat, tugas kita sebagai penonton tuh cuma satu, cerna dengan kepala dingin, lihat dari dua sisi, dan pikir pakai akal sehat. Karena seberapa dirty pun politik negeri ini, yang bisa bersihin ya cuma rakyatnya. Kalau mau tetap kritis dan melek politik, menurut Anda gimana? Coba komen di bawah ya. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama yang bisa kita simak bahwa para pemeran adalah orang-orang yang berintelektualitas, adalah orang-orang cerdas, namun dalam tanda kutip mereka mungkin tidak sejalan dengan keputusan, dengan program kerja, dengan kebijakan yang lahir dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi, kalau kita mau menoleh kembali ke belakang bahwa pesta demokrasi di tahun 2024 silam memang sangat riuh, memang sangat gaduh. Ada undang-undang yang diobrak-abrik demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Ada pula keputusan-keputusan dari pemerintah, semuanya demi melanggengkan kekuasaan, dan itu adalah peristiwa yang terjadi di tahun 2024 silam. Hari ini, ketika munculnya film Dirty Vote 2, apakah dari orang-orang yang sama masih menaruh rasa dendam dengan berbagai macam program kerja dan keputusan pemerintah hari ini untuk membangun bangsa Indonesia? Ataukah ini adalah sebuah kritikan-kritikan yang positif, yang bersifat objektif dari orang-orang Indonesia untuk membangun bangsa ini? Karena bagi saya secara pribadi, setiap video, setiap film pasti punya pesan yang sangat dan amat dalam untuk disampaikan kepada penontonnya. Kalau kita membuat film tanpa ada pesan yang bermakna, itu sama saja zong. Karena kalau kita mau melihat dalam film apapun,
pasti ada pesan-pesan menohok. Pasti ada bagian-bagian yang menjadi klimaks dari film tersebut. Dalam film Dirty Vote 2 ini, kalau kita mau menyimak dari komentar-komentar warganet yang sudah menonton film Dirty Vote 2 yang ditayang pada tanggal 20 Oktober itu, tentu ada begitu banyak pandangan bahwa film ini datang dari kelompok yang tidak sepakat atau yang tidak sejalan dengan pemerintah hari ini. Ya, para pemeran dalam film tersebut, sepintas kita sudah menyimak wajah-wajah mereka adalah orang-orang yang selama ini selalu tampil di media sosial, yang selalu tampil di acara-acara di TV untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini. Ada yang pakar ahli hukum tata negara, ada yang ahli ekonomi, dan lain sebagainya. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kapabilitas, orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan omongan mereka itu. Lantas, apa kira-kira reaksi dari pemerintah ketika film ini sudah ditayangkan? Mari, saya hanya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa kita mencoba untuk bijaksana dalam menyimak sebuah narasi yang dibangun, apalagi ini berhubungan dengan politik, tentu dalam tanda kutip punya tujuannya masing-masing. Jangan sampai kita sebagai rakyat pada akhirnya terbuai dan terprovokasi sehingga pada akhirnya kita mudah dihasut. Tetapi sebagai rakyat, mari kita berdirilah di atas kebenaran. Katakan salah itu salah dan katakan benar itu benar. Jangan yang salah kita benarkan, lalu yang benar kita salahkan. Karena politik tentulah demikian. Tidak ada yang mulus, tidak ada yang berkata jujur. Semuanya hampir hanya demi kepentingan. Mari kita simak lagi cuplikan video di season terakhir ini. Melalui sesuatu yang lebih bersifat ekonomi, yaitu apa? Tim kampanye nasional Prabowo Gibran hampir semuanya kemudian dikonversi menjadi pemegang jabatan di perusahaan BUMN sebagai komisaris. Tidak berhenti di TKN, pada saat yang sama dilakukan juga terhadap partai-partai pendukung. Ya, orang-orang partai yang sebagian besar adalah koalisi besar Pak Prabowo. Dan entah kebetulan atau tidak, Gerindra sebagai partai penyokong nomor 1 bagi Presiden Prabowo itu mendapatkan sampai 48,6% jabatan ya, komisaris di BUMN-BUMN. Sedangkan sisanya dinikmati oleh partai-partai lain secara beragam. Masih berkaitan dengan itu, sebagai kue-kue kekuasaan yang tadi dibagi, bukan hanya kepada menteri, tapi juga kepada wakil menteri, khususnya mungkin barangkali karena wakil menteri dianggap tidak punya konstelasi yang jelas secara penggajian, itu sebabnya Prabowo memilih untuk mengkonversinya menjadi jabatan komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Setidaknya ada 30 dari 57 wakil menteri, atau tentu saja lebih dari setengahnya, itu mendapatkan jabatan komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Perkenalkan, saya Bima Yudhistira Dinegara. Saya saat ini menjadi direktur dari lembaga riset Celios, Center of Economic and Law Studies yang bergerak di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Riwayat pendidikan saya S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, kemudian menempuh S2 di University of Bradford dengan training di Toulouse Business School di Prancis. Dan salah satu keahlian adalah di bidang makroekonomi, keuangan, dan juga terkait dengan energi terbarukan. Kita masuk ke O yang ketiga.
Oh, yang ketiga ini sebenarnya adalah ongkos. Ya. Ongkos itu berkaitan dengan bagaimana otak dan bagaimana otot yang tadi sudah dijelaskan itu membutuhkan pembiayaan. Dan ongkos ini berkaitan dengan ekonomi. Ya. Kita nggak ahli. Abang ahli nggak? Saya tentu tidak merasa ahli untuk itu, Beb. Saya juga enggak. Mas Ferry. Nah, tapi saya punya teman, saya akan panggilkan, secara usia barangkali junior, tapi secara pengetahuan sangat luar biasa karena sering melakukan riset-riset berkaitan dengan ekonomi. Saya panggilkan Mas Bima Yudhistira. Wah, Bima. Halo Bang. Apa kabar, Mas? Mantap. Thank you udah datang. Ini bawain dong, Fer. Oh, saya bawain. Gestar Demi gestar sama ini. Beb. Sip, mantap. Makasih. Silahkan Mas Bima. Tadi Bang Zainal sudah membahas terkait dengan otot dan juga otak politik. Tapi tentu ini membutuhkan konsolidasi yang cukup besar, sehingga kita harus menyentuh terkait dengan ongkos politik itu. Nah, kalau kita lihat ongkos politik itu akan kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah level grassroots, yang kedua adalah level jejaring politik, ini dengan makan bergizi gratis, tapi juga ada Danantara, tadi yang sempat dibahas oleh Bang Zainal, soal elit ekonomi. Dan banyak hebohnya kan Danantara. Dan cukup kontroversial. Tapi juga di level regional, ini ada hubungan Indonesia dengan China, baik secara bilateral maupun di forum seperti BRICS. Nah, pertama kita akan bahas dulu terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini awalnya dia ingin mendorong perekonomian yang sifatnya gotong royong, yang di bawah ini bisa menghidupi dengan cara berkooperasi. Dan ini bukan hal yang aneh pada awalnya. Tetapi Koperasi Desa Merah Putih, kalau kita lihat ada 83.700 jumlah desa kelurahan se-Indonesia, hanya dalam waktu yang singkat, itu sudah ada 81.500 desa yang sudah memiliki koperasi dalam desa waktu kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, ini sangat cepat. Dan ini artinya apa? Ada kontradiksi di mana Koperasi Desa Merah Putih sifatnya adalah top down. Berbeda dengan konsep koperasi. Tayangan Dirtivot 2 telah mengupas secara tuntas mekanisme politik yang berlangsung di Indonesia pasca pemilu 2024. Tayangan ini juga mengupas secara detail tentang kartu-kartu politik oligarki serta strategi penguatan pemenangan pemilu di tahun 2029 melalui strategi 3O, otot, otak, dan ongkos yang lahir dari rasa insecure Prabowo Gibran dikarenakan kemenangan 58,6% pada pemilu 2024 ternyata tidak berbanding lurus dengan legitimasi publik yang solid. Hal ini terbukti dari hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9% pada 100 hari pertama. Angka ini hanya menunjukkan kenaikan 5,3% dari era Jokowi. Strategi otot digunakan untuk memperkuat institusi keamanan TNI dan Polri melalui perluasan kewenangan dan kekuasaan kohersif. Otak untuk merekayasa hukum melalui pembentukan koalisi gemuk tanpa oposisi sehingga mudah menggonta-ganti aturan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan ongkos dibaca sebagai sebuah hal yang dibutuhkan untuk membiayai otot dan otak, yang dimana berbicara tentang ongkos politik tentunya akan dibaca sebagai sebuah kesatuan mulai dari level grassroots elit sampai kepada level internasional. Implementasinya terlihat jelas melalui kebijakan kontroversi dalam suatu konteks kohersif dan hard power kepada institusi keamanan TNI dan Polri yang penuh dengan kontroversi tapi tetap diterobos, melupakan upaya meaningful participation serta
pengesahan RUU TNI dan Polri ini juga kejar tayang. Jika kita bercermin kepada gaya militerisasi di era Orde Baru dan pengaktifan kembali peran kepolisian di era Joko Widodo, militer kali ini hendak digunakan sebagai multifungsi di bawah naungan militeristik yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan terus berkembang melalui operasi Komcat untuk pengamanan dan penanganan proyek strategis nasional. Salah satu contohnya adalah pengamanan pertambangan nikel di seluruh Indonesia. Hilirisasi nikel ini ditujukan untuk meningkatkan nilai-nilai tambah dan pundi-pundi rupiah bagi oligarki nikel di Indonesia. Kapitalisme terpimpin di era Presiden Prabowo Subianto ini memiliki satu tujuan, oligarki tetap berkuasa. Legitimasi rendah ini membuat Prabowo Gibran merasa insecure dan terancam. Terbukti dari narasi belaan yang seakan-akan seperti imulasif yang menggunakan dan menggambarkan ada musuh bersama di dalam selimut. Dan gongnya adalah rasa insecurity ini memicu adanya perombakan sejarah. Mengingat kedua pemimpin ini memiliki sejarah yang kelam. Oleh karena itu, ada 3 solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan ini, mulai dari reformasi institusi Polri, reformasi TNI, dan juga reformasi sistem politik. Yang dimana hal ini sangat diperlukan untuk tetap menjaga ketahanan demokrasi yang ada di Indonesia. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa berkaitan dengan film Dirty Vote 2 yang sudah dirilis pada tanggal 20 Oktober 2025 yang silam. Jujur, dari cuplikan-cuplikan video tadi sepintas kita bisa menyimak bahwa para pemeran mereka saat ini sedang fokus untuk mengkritik program dan kebijakan pemerintah, khususnya program dan kebijakan yang lahir dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kalau pemirsa mau menyimak cuplikan video fullnya, sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa sekalian untuk mengunjungi channel YouTube Dirty Vote, dan di sana film ini sudah ditayangkan. Silakan kita mencoba untuk menyimak. Siapa tahu ada ilmu-ilmu, ada poin-poin positif yang bisa memberikan warna baru dalam pola pikir kita berkaitan dengan pemerintah hari ini. Tetapi overall, saya secara pribadi melihat bahwa film Dirty Vote 2 ini dibangun dengan narasi yang datang hanya dari sepihak, sehingga kita sebagai rakyat seolah-olah melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah hari ini tidak ada yang benar. Dan di sisi lain, saya memperhatikan bahwa pemeran hari ini mereka sedang melihat kebobrokan, keburukan yang pernah diproduksi oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi mereka lupa untuk menilai bahwa selain ada kebobrokan, juga ada kebaikan yang telah dikerjakan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun bangsa tercinta ini. Ya, Prabowo Subianto dengan keberaniannya selama ini, walaupun ada yang pro dan ada yang kontra, tetapi sebagai rakyat kita patut memberikan apresiasi karena sudah ada begitu banyak hal yang telah beliau perjuangkan, terlebih khususnya untuk melawan pelaku-pelaku koruptor yang ada di bangsa ini. Dan semoga saja ke depan Bapak Prabowo Subianto tetap semangat, abaikan kritikan-kritikan pedas yang datang dari mereka yang sedang sakit hati, yang tidak terima dengan keputusan-keputusan pemerintah hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.